Hey, can I make one big thing? Pap, pap, papis ko loco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Porlinta, NIM 1920502060, Prodi Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, tugas mata kuliah Tafsir BPI yang diampu oleh Bapak Kusnadi, MA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepribadian konselor menurut perspektif Al-Quran. Konselor merupakan seorang tenaga ahli profesional yang bertugas membantu klien atau konseling dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Konselor merupakan salah satu komponen yang ada di lembaga pendidik formal maupun non-formal yang berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan diri. Amar Sujeta pada tahun 1996 lebih menyorot struktur kepribadian yang harus dimiliki seorang konselor dalam bentuk potensial. Struktur itu tidak secara otomatis menilai baik maupun buruk sebelum manusia berusaha mengaktualisasikan. Di antaranya adalah yang pertama, kepribadian pemimpin. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Hal ini berarti manusia berdasarkan fitrahnya adalah makhluk sosial yang bersifat altruis atau membantu orang lain. Berkaitan dengan kepemimpinan dituliskan dalam Al-Quran ayat Surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu khalifah qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wayasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihablika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kepribadian berjuang. Manusia diberi kebebasan untuk memilih kehidupannya, apakah mau beriman atau kufur kepada Allah. Berkaitan dengan kebebasan memilih ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ra'd ayat 11. Surat Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muhaqqabatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunuhu min amrillah. Innallaha la yuhayyaru ma biqaumin hatta yujayyaru ma bi anfusihim wa iza aradallahi biqaumi sum'an fala baradallah wa ma lahum min dunihi min walin, yang artinya baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang ketiga, kepribadian takwa. Manusia dalam hidupnya mempunyai dua kecenderungan atau arah perkembangan, yaitu takwa yang bersifat positif, beriman dan beramal soleh, yang fujur bersifat negatif, yaitu musyrik, kufur, dan berbuat maksiat atau jahat. Kepribadian beragama melalui fitrahnya manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai tolak ukur untuk rujukan perilakunya. Maksudnya adalah seorang konselor menggunakan nilai-nilai di dalam agama untuk bertindak dan menjalankan tugasnya. Selain menjadikan agama sebagai pedoman perilakunya, nilai-nilai yang terdapat dalam agama selalu disisipkan dalam setiap materi verbal dan non-verbal dalam menjalankan tugasnya. Dalam jurnal dakwah karangan Samsul Arifin dan Ahmad Zaini, vol 15 nomor 1 tahun 2014 dikatakan bahwa adapun kualitas kepribadian konselor Islam adalah yang pertama alim. Konselor harus menguasai keilmuan dan mengamalkan serta mengharapkan keridhaan Tuhan. Yang kedua, kasih sayang. Konselor harus menunjukkan kasih sayang kepada murid
dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang itu meliputi aspek lahiriah dan batinnya, sehingga hubungan itu akan sambung atau hatinya menyatu dengan klien. 3. Sabar. Sabar berarti suatu sikap lapang dada dan berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebagai konselor, mempunyai daya tahan terhadap penderitaan tanpa berkeluh kesah dan akan mencapai kematangan. Yang keempat yaitu waro dan zuhud. Berarti suatu sikap mengendalikan diri dan berhati-hati dengan meninggalkan sesuatu yang mengandung zubahat dan yang kurang bermanfaat serta berbaik sangka kepada orang lain. Zuhud berarti suatu sikap sederhana dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Yang kelima, ikhlas dan tawadu. Ikhlas berarti tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian dan cacian, tidak memandang amal perbuatannya dan tidak menuntut pahala. Ikhlas suatu sikap tulus membersihkan diri dan memurnikan hati dari selain Tuhan. Tawadu suatu sikap yang tidak menganggap orang lain jelek dan menganggap dirinya lebih unggul. Orang yang tawadu adalah orang yang selalu respek dan menerima kebenaran dari orang lain. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Konselor harus mempunyai basis massa yang kuat di bawah dan mempunyai jaringan yang kuat pada bagian atas. Artinya bisa berkomunikasi pada kalangan di bawahnya dan di atasnya dengan baik. Kanalfak dalam Yusuf Yunika 2008 mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, memiliki kesehatan psikologis. Yang keempat, dapat dipercaya. Kelima, jujur. Keenam, kuat. Ketujuh, hangat. Yang selanjutnya, responis, sabar, sensitif, dan memiliki kesadaran yang holistik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strangers on the run, looking for something.